Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri toladan utama dalam akhlak dan kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya Susanti dengan NIM 240102058 akan menyampaikan hasil pemahaman saya dari 10 jurnal ilmiah yang membahas tentang etika Islam, kajian filsafat akhlak. Melalui 10 jurnal ini, saya berusaha memahami bagaimana konsep akhlak dikaji secara filosofis, baik dari sisi sumber nilai, tujuan moral, maupun penerapannya dalam kehidupan manusia modern. Baiklah, kita langsung saja ke jurnal yang pertama dengan judul Konsep Etika dalam Filsafat Islam, karya Ahmad Zaini, Jurnal Al-Fiqh 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa etika Islam bersumber dari wahyu, bukan hanya hasil pemikiran rasional. Etika dalam Islam bersifat transendental karena menghubungkan antara perilaku manusia dengan nilai-nilai ketuhanan. Akal hanya berperan untuk memahami, bukan menentukan baik dan buruk. Itu untuk pemahaman jurnal yang pertama. Kita langsung saja ke jurnal yang kedua, Akhlak menurut Al-Ghazali, karya Nurul Aini, Jurnal Stadia Islamika 2019. Oke, di jurnal kedua ini menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang mendorong seseorang untuk berbuat tanpa harus berpikir panjang. Akhlak bukan sekedar perilaku lahiriah, tetapi hasil penyucian hati dari sifat tercela menuju sifat terpuji. Oke, kita langsung saja ya ke jurnal yang ketiga tanpa berlama-lama dengan judul Etika Islam dan Keseimbangan Hidup, karya Ridwan Hashim, Jurnal Filsafat Islam 2021. Penulis menguraikan bahwa etika Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia diperintahkan untuk bekerja keras, tetapi tetap menjaga kesucian niat dan kejujuran. Inilah konsep wasatiyah dalam moral Islam. Baik, mungkin hanya itu untuk jurnal yang ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke jurnal yang keempat dengan judul Perbandingan Etika Islam dan Etika Yunani, karya Laila Mardiah, Jurnal Al-Ilmiah Al-Adab 2020. Dalam jurnal ini membandingkan antara etika Aristoteles yang berpusat pada kebahagiaan duniawi dan etika Islam yang bertujuan mencapai kebahagiaan ukhrawi. Islam memandang kebajikan sejati hanya dapat dicapai bila manusia taat pada perintah Allah. Itulah kesimpulan dari yang dapat kita pelajari dari jurnal yang keempat ini. Kita langsung saja ke jurnal yang kelima dengan judul Akhlak Rasulullah SAW sebagai Toladan Universal, karya Syamsul Bahri, Jurnal Terbawi 2018. Penulis menegaskan bahwa Rasulullah adalah manifestasi nyata dari etika Islam. Semua prinsip moral Al-Qur'ani terrealisasi dalam akhlak beliau seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang terhadap sesama. Itulah kesimpulan dari jurnal yang kelima. Baiklah, kita langsung saja ke jurnal yang keenam dengan judul Filsafat Akhlak, Hubungan Akal dan Wahyu, karya Hidayatullah, Jurnal Ilmiah Usuluddin 2017. Jurnal ini menyoroti perdebatan klasik antara rasionalisme dan religiusitas dalam etika Islam. Kesimpulannya, akal diperlakukan untuk memahami hikmah dan isyarat dan dari syariat, namun wahyu tetap menjadi landasan tertinggi moralitas. Itulah kesimpulan singkat dari jurnal yang keenam. Kita langsung saja ke jurnal yang ketujuh dengan judul Etika dalam Pendidikan Islam, karya Siti Rahmah, Jurnal Pendidikan Islam 2022. Penulis menjelaskan pentingnya etika dalam proses pendidikan. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga teladan moral. Pendidikan Islam sejati harus menumbuhkan kecerdasan spiritual dan sosial. Itulah secara singkatnya. Baik, kita langsung saja ke jurnal yang ke-8, Krisis Moral di Era Modern, karya Muhammad Firdaus, Jurnal Al-Hikmah 2021. Baik, dalam jurnal ke-8 ini dijelaskan bahwa salah satu penyebab krisis moral adalah hilangnya landasan spiritual. Solusinya, umat Islam harus kembali pada nilai-nilai akhlak Al-Quran sebagai pedoman etis dalam menghadapi perkembangan zaman. Oke, kita langsung saja ke jurnal yang ke-9.
Etika Sosial dalam Islam, karya Rahmatullah, Jurnal Al-Siyasah 2020. Penulis menyoroti bahwa etika sosial Islam menekankan tanggung jawab dan keadilan. Dalam pandangan Islam, kebebasan individual harus seimbang dengan kepentingan masyarakat. Nilai gotong royong dan tolong-menolong menjadi ciri khas etika sosial Islam. Nah, kita ke jurnal yang terakhir, Tujuan Filsafat Akhlak Islam, karya Fatur Rahman, Jurnal Hikmah 2023. Jurnal terakhir menjelaskan bahwa tujuan tertinggi etika Islam adalah mencapai sa'adah atau kebahagiaan sejati, yaitu kedekatan dengan Allah. Nilai moral tidak hanya untuk menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga untuk membentuk manusia yang bertakwa. Dari 10 jurnal ini, dapat saya simpulkan bahwa etika Islam bukan sekedar aturan perilaku, tetapi jalan menuju kesempurnaan jiwa. Etika dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat, serta antara kepentingan pribadi dan sosial. Sebagai mahasiswa yang mempelajari filsafat akhlak, saya memahami bahwa membangun etika Islam berarti membangun kesadaran spiritual dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari cara berpikir, berucap, hingga bertindak. Semoga refleksi ini dapat menambahkan wawasan kita semua dalam memahami nilai-nilai moral Islam secara mendalam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.